Selamat datang kembali di dunia penuh kisah dan warna. Setiap gambar menyimpan cerita, setiap kata membawa makna. Mari kita mulai perjalanan hari ini bersama Nara Komik. Di tahun Tianyun 470, di depan gerbang megah istana Tianyuan, ribuan prajurit berbaju zirah emas berkumpul penuh semangat. Tiba-tiba, langit terbelah oleh petir biru menyambar, suara "boom" menggelegar silih berganti, menandakan dimulainya sebuah pertempuran besar yang akan mengubah nasib kerajaan. Asap dan kilatan cahaya memenuhi udara, membuat setiap prajurit menatap ke depan dengan penuh tekad dan kecemasan. Di tengah kobaran listrik dan ledakan dahsyat, para prajurit istana Tianyuan menyerukan teriakan perang mereka. Seorang pemimpin berzirah emas berteriak marah, "Sialan! Ini adalah pertahanan terbaik, Indra Defense. Hanya satu langkah lagi dan istana adalah milik kita, kalian perusak kesenangan." Di bawah gempuran kilatan petir yang mendebarkan, para prajurit bergelimpangan sambil mengadu kesakitan. Suasana berubah semakin kacau dan menegangkan. Di tengah aura magis yang bergelora, sosok Agung Tianyun Emperor berdiri tegak, melindungi dirinya dengan formasi energi yang berputar megah. Dengan suara lantang, ia memberi perintah tegas, "Jangan hentikan formasi Indra." Namun, dari sisi lain, seorang musuh bermata tajam dan penuh amarah membalas, menghina keberanian sang kaisar dan mencemooh pertahanannya, mengancam bahwa semuanya hanya akan menjadi abu di tengah kekacauan yang diciptakan. Dalam sekejap, cahaya emas menyilaukan membelah medan perang, membentuk sosok naga raksasa yang meraung dahsyat, mengguncang hati semua prajurit. Suara menggelegar terdengar dari musuh, "Apa kalian menginginkan kematian?" Disusul raungan naga yang membuat prajurit istana Tianyuan terpaku ngeri, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakberdayaan saat kekuatan luar biasa itu menerjang ke arah mereka. Amarah dan kesombongan musuh memuncak, mengancam untuk menelan seluruh pertahanan kerajaan. Dentuman maha dahsyat menggetarkan langit saat naga energi yang mengerikan menerjang, memuntahkan cahaya keemasan tak tertahan di tengah kerumunan prajurit istana Tianyuan. Ledakan KABOOM disusul raungan memekakkan, membuat para prajurit semakin terdesak. Pelindung emas mereka tampak rapuh di bawah amukan kekuatan naga yang menghantam deras. Gema ROAR, boom, berpadu dengan kepanikan dan perlawanan terakhir, menandai bahwa gelombang serangan kali ini mampu meruntuhkan pertahanan legendaris mereka. Dalam kobaran amarah yang memuncak, Tianyun Emperor memekik lantang, matanya membara dan wajahnya dipenuhi kemarahan serta penghinaan. Tanpa ragu ia meneriakkan tantangan pada musuh, "Anak anjing! Mencoba menaklukkan negaraku. Apa kalian bercanda? Pengecut, sampah! Apakah kau ingin menunjukkan dirimu sekarang?" Namun di sisi lain, sang penyerang, diselimuti cahaya emas, tak kalah angkuh menjawab, menegaskan bahwa seorang raja mampu menaklukkan dunia. Ketegangan menebal di tengah pusaran energi dan kilau magis, mengancam meledak sewaktu-waktu. Di tengah semburan cahaya emas yang membara, sosok musuh tampak semakin menjulang angkuh dengan jubah hitam berornamen emas menyala. Ia menatap tajam ke barisan prajurit dan meneriakkan nama serangan pamungkasnya, "Gutasian," menggema ke seluruh penjuru istana dan menambah kegentaran di medan perang. Aura kekuatan luar biasa dan rasa percaya dirinya yang meluap membuat udara di sekitar bergetar, seolah ancaman kehancuran benar-benar tak terelakkan. Dengan wajah penuh amarah, Tianyun Emperor berteriak lantang, mengklaim dirinya sebagai Raja Naga sejati yang diberkati oleh ramalan para dewa, merendahkan lawannya sebagai pelayan rendah pengacau ketertiban. Namun, lawannya menanggapi dengan sorot mata tajam dan nada tenang,
menegaskan bahwa ramalan yang sama telah mempertemukan mereka di medan takdir ini. Aura perseteruan membara di antara keduanya, memperkuat ketegangan yang tak terhindarkan. Dengan raungan amarah yang menggetarkan udara, Tian Yun Emperor menghentakkan perintah, diam. Suaranya membelah kegentingan saat naga-naga emas kolosal, manifestasi kekuatan surgawi, meluncur mengamuk dari pusat energi yang menyilaukan, menggetarkan langit dan bumi dengan deru nyaring. Pertempuran nasib kian memuncak, dentuman kekuatan telah melebihi batas kemanusiaan, menandai lahirnya kehancuran ataupun keajaiban. Dalam ledakan cahaya keemasan yang menggetarkan langit, naga-naga energi raksasa meraung dahsyat, membanjiri medan pertempuran dengan kekuatan surgawi. Sosok musuh tetap berdiri tegak di tengah pusaran daya, tak bergeming walau diterpa amukan naga, sementara dari kejauhan terdengar suara penuh kewaspadaan, "Duan Tongtian, kau sudah melewati batasmu." Pertarungan takdir kini memasuki puncaknya, di mana batas kekuatan dan kehendak benar-benar diuji. Dentuman maha dahsyat memenuhi angkasa ketika ledakan cahaya emas melahap seluruh naga energi, menandai berakhirnya kekuatan Tian Yun Emperor. Di tengah pancaran cahaya yang menyilaukan, sosok Duan Tongtian berdiri tetap tenang, sorot matanya menembus pusaran kehancuran dengan penuh percaya diri. Kuil istana dan medan pertarungan kini hanya dipenuhi keheningan pilu, darah naga telah habis, menandakan runtuhnya era sang Raja Naga. Ledakan dahsyat menggelegar di langit, membelah istana dengan cahaya emas benderang, boom. Suara kehancuran menggema dari dinding ke dinding, memantul di reruntuhan sejarah yang kini tinggal abu. Sisa naga energi dan lambang kekuasaan lama lenyap seketika dalam semburat sinar, tak tersisa selain kepulan debu dan keheningan mendalam. Di tengah kilatan penghancuran itu, babak baru mulai terukir, meninggalkan kegelapan dan ambisi yang mengintai di balik asap kemenangan. Di puncak kehancuran yang sunyi, seorang pria bermahkota dan berselimut api kemilau menatap penuh tidak percaya, tubuhnya terguncang luka dan putus asa. Ia berbisik lirih dengan sisa napas, "Tidak mungkin. Aku diberkati oleh ramalan, aku adalah Raja Naga." Sementara di depan, sosok berjubah putih dingin tak menunjukkan belas kasihan, sebuah akhir dari era kebanggaan dan awal dari babak penuh misteri. Di tengah sisa kobaran kekuatan dan kepulan asap medan perang, sosok musuh berbalut jubah hitam keemasan menegakkan tubuh dengan penuh keangkuhan, menantang langit dan bumi. Dengan suara yang menggema, ia mengakui dirinya sebagai milik para dewa, yang terpilih di antara banyak makhluk, sekaligus mengukuhkan kejatuhan lawannya dalam satu keputusan mutlak, "Kau telah menjadi masa lalu." Dengan tatapan dingin dan tangan terulur, sang musuh melancarkan serangan, menghapus jejak perlawanan sang lawan dalam semburat energi yang menghancurkan segalanya. Ledakan maha dahsyat meledak di tengah arena, menghapus jejak naga emas raksasa dalam satu dentuman menyilaukan yang mengguncang langit dan bumi. Di tengah percikan darah dan cahaya, suara berat bergema, darah naga telah habis, dan bintang kerajaan telah jatuh. Sang musuh, berambut putih panjang, memandang sisa kehancuran dengan wajah dingin, menandai berakhirnya era sang Raja Naga dan hancurnya tahta kerajaan Tian Yun. Ketika angin dan langit berubah, sesosok naga energi merah meraung menggema, menandai kebangkitan kekuatan baru di tengah reruntuhan. Sosok berambut putih memandang cakrawala dengan mata penuh tekad sembari berkata, "Naga akan naik, mengubur masa lalu, hanya dengan itu, aku akan menyambut masa depan yang baru." Fajar oranye merekah di kejauhan, menegaskan berakhirnya satu era dan awal perjalanan menuju babak kekuasaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Musim demi musim berganti di atas tanah yang pernah dilanda peperangan. Gunung kini berselimut salju tebal,
burung-burung kembali saat angin gugur berhembus, dan asap hitam, dulu tanda pertempuran, telah lama menghilang. Kini, hanya kedamaian menghiasi langit biru, seolah luka masa lalu ditutupi selimut ketenangan yang lengang. 40 tahun telah berlalu sejak ledakan yang mengakhiri era lama, dan negeri Dayongwang kini berselimut damai, dengan istana megah berdiri kokoh dalam cahaya keemasan. Sungai mengalir ke segala penjuru, dinding-dindingnya tak terkalahkan, seolah-olah semesta sendiri merestui kedamaian baru. Namun, gema nasihat dan peringatan kuno tetap menggantung di udara. Lakukan apapun yang diperlukan untuk menebus dosa-dosa kalian, bawalah perdamaian, dan jangan biarkan bayang-bayang iblis kembali. Di aula megah istana yang penuh karpet merah dan aroma gulungan kitab, Guru Zhuo Zilin berdiri anggun membawa buku, menantang para pangeran muda untuk memecahkan masalah kerajaan. Ia mengumumkan bahwa tiap pangeran, termasuk Gou Chen-sa, kini mendapat kesempatan merebut tahta melalui kebijakan cerdas. Namun, pertanyaan tajam tentang bencana kekeringan dan larangan penggunaan tanah korban, serta panggilan mendadak kepada Gou Chen-sa, membuat suasana ruangan menegang dan sorot mata para peserta menampakkan persaingan politik yang tersembunyi. Di tengah aula megah, Gou Chen-sa menggenggam daun sederhana, merangkai jawaban atas pertanyaan berat yang dilemparkan kepadanya. Dengan ekspresi suram nan jujur, ia menyampaikan logika polos, betapa bodohnya. Jika korban tidak memiliki nasi untuk dimakan, mereka bisa makan daging. Namun, alih-alih mendapat pujian, seisi ruangan justru meledak dalam tawa mengejek. Suara para pangeran muda menggema mempermalukan sang pangeran ke-19 yang lemah dan terasing. Di tengah gemuruh kehancuran dan era baru yang telah dimulai, suara seorang bangsawan tua bergema dengan amarah, bodoh. Bodoh. Jika berita ini bocor, itu akan menjadi lelucon di abad ini. Jauh dari hingar-bingar medan pertempuran, putri bangsawan Yuan, Lou Baiyue, duduk dalam diam penuh teka-teki, tatapannya tajam menelaah, benarkah seseorang bertindak bodoh, ataukah ada rahasia besar yang bersembunyi di balik tindakan itu? Kecemasan dan kecurigaan memenuhi udara, menandakan bahwa skema dan intrik baru mulai terjalin di balik kehancuran istana. Di tengah bayang-bayang kekacauan istana yang baru saja runtuh, seorang bangsawan tua memarahi Gou Chen-sa dengan suara menggelegar, menyuruhnya berdiri di luar selama 2 jam dan menghukumnya membersihkan perpustakaan selama 3 hari. Gou Chen-sa, dengan tawa gugup dan senyum lelah, menerima hukuman itu tanpa banyak protes. Tepat di bawah, suasana berubah sedikit ketika seorang pria lain tersenyum licik, menimbulkan suara berdebam saat sesuatu jatuh ke permadani istana yang kaya corak, memberi kesan bahwa intrik dan ejekan masih saja berlanjut meskipun istana telah luluh lantak. Dengan tubuh terhempas keras ke lantai, Gou Chen-sa menahan rasa sakit dan malu sekaligus. Di sudut ruangan, suara hati seorang wanita misterius mengupas kenyataan pahit, keterampilan bela dirinya terlampau lemah, dan usianya sudah melewati masa emas untuk menguatkan tubuh. Sementara itu, ekspresi serius si wanita dan wajah pasrah Gou Chen-sa memperkuat bayang-bayang masa depan penuh tantangan di balik sisa kehormatan sang pemuda. Dalam kilas balik yang penuh getir, wanita misterius menceritakan asal-usul Gou Chen-sa, seorang pemuda malang yang mewarisi stigma kehancuran masa lalu. Ibunya, putri terakhir kerajaan Feng Guo, memilih mengakhiri hidup setelah bangsanya musnah, meninggalkan Gou Chen-sa tanpa perlindungan dan dibenci oleh rakyat kekaisaran. Kini, di tengah tatapan mencela dan ejekan, nasib Gou Chen-sa seolah telah ditakdirkan menjadi hinaan tanpa akhir, sementara suara seorang pejabat menggantungkan satu harapan terakhir baginya. Di tengah aula yang masih menahan napas menanti keputusan,
seorang wanita bangsawan berdiri tegar mengajukan pendapat dengan suara lantang. Ia mengusulkan tindakan keras, membunuh pejabat setempat demi meredakan amarah rakyat, meski para petinggi lain memprotes karena pejabat itu dikenal jujur. Kilasan ingatan pahit tentang desa-desa yang terbakar dan kerusuhan berdarah mengiringi narasi wanita tersebut, menambah berat suasana diskusi yang semakin menegang. Di tengah udara yang syarat intrik dan perselisihan, wanita bangsawan misterius mengenang kekuatan agung keluarga Lou Ban Chao, keluarga terpandang yang mampu mengguncang pangeran-pangeran istana hanya dengan nama dan reputasinya. Sementara itu, seorang pejabat bijak membacakan strategi perang di lantai berkarpet merah, menekankan bahwa dalam setiap konflik, tidak pernah ada kepastian, dan siasat kedua harus selalu disiapkan. Di luar, atap emas istana memantulkan sinar mentari, seolah mengingatkan akan dunia luar yang menunggu akibat dari keputusan para penguasa. Di bawah naungan pohon besar dan atap emas istana yang berkilau, suasana mendidih dengan ketegangan dan persaingan. Wanita bangsawan misterius melangkah tenang ke pelataran latihan, tatapannya penuh determinasi saat ia menyalurkan aura kuat ke batang kayu uji sparring, membuktikan tekad dan kekuatan di hadapan para pangeran yang mengamati dari kejauhan. Dalam sepenggal cahaya, matanya membara, seolah keberanian dan strategi yang digagasnya hendak diuji, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga kekuatan nyata di dunia berdarah-darah istana. Di suatu tempat yang diterangi cahaya magis, seorang perempuan berambut ungu panjang berdiri dengan tatapan tajam dan penuh tekad. Dengan satu gerakan lembut namun tegas, ia mengayunkan tangan, menciptakan pusaran energi biru bercahaya yang meledak dengan suara SHOUU dan POM. Tenaganya terasa begitu kuat hingga udara sekelilingnya bergemuruh, memberi pertanda awal kisah besar yang akan segera terungkap. Di tengah sorotan cahaya magis yang memancar dari kisi-kisi ruangan, suara tepuk tangan bergema menandakan kekaguman. Seorang pria berwibawa berbalut jubah putih keemasan memuji, "Luar biasa. Luar biasa. Bai Yue, tangan Tuhanmu tampak sederhana, namun kerusakannya begitu hebat. Teruslah berlatih sampai kamu mencapai tingkat master bela diri." Bai Yue berdiri tegak dengan tatapan serius, menerima pujian dan nasihat itu sebagai tantangan untuk terus mengasah kekuatannya. Di bawah cahaya hangat yang menembus kisi-kisi ruangan, Bai Yue berdialog penuh hormat dengan seorang pemuda yang memuji kemampuan langkahnya. Suara mereka bergema, membahas perbedaan antara teknik legendaris warisan kaisar dan kemampuan seni bela diri khas masing-masing. Dengan ekspresi lembut namun percaya diri, Bai Yue menanggapinya dengan kerendahan hati, sementara seorang pria muda lain menegaskan bahwa Bai Yue terlalu merendahkan diri dalam mengakui kehebatannya. Dalam keheningan ruang yang penuh aura magis, perbincangan penting terjadi di antara para pendekar muda. Mata tajam mereka saling menatap, membahas batas kekuatan bela diri yang telah diraih dan mengakui bahwa meskipun teknik mereka hebat, setiap jiwa tetap rapuh di hadapan takdir dan kematian. Di tengah mereka, sosok Pangeran Ketujuh digambarkan sebagai contoh pencapaian tertinggi, telah menembus alam Dao dan menjadi penguasa 8 bentuk, berlatih tanpa lelah menggapai tubuh giok surgawi yang legendaris. Dibayangi siluet kenangan, terungkap kisah tentang kemegahan Pangeran Ketujuh yang lahir dari Ratu Resmi, tak heran begitu banyak keajaiban dan prestasi yang diraihnya. Sementara semua mengagumi puncak pencapaiannya, terselip pula kisah getir sang Pangeran ke-19 yang, malang tak berdaya, dikabarkan menjadi bodoh akibat satu pukulan tajam 5 tahun lalu dari Pangeran ke-9. Sorot mata dan bisik-bisik para bangsawan muda berpadu antara rasa kagum, hormat, dan iba, mengingat takdir dapat begitu mudah membalik kehidupan para pangeran. Di tengah mentari yang hangat,
para bangsawan muda membisikkan kabar pahit. Pangeran ke-19 tak hanya takluk oleh nasib, namun kini juga kehilangan hak akan obat, dan tindakannya membuatnya semakin mustahil untuk bangkit. Di bawah sorotan mata sinis dan penuh keraguan, ada yang berujar lirih, Pangeran ke-19 benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura. Sementara itu, sang pangeran yang malang duduk terasing, tertawa getir di bawah bayang dedaunan, mengguratkan teka-teki tentang ketulusan dan kepura-puraannya di benak semua yang memandang. Di sela lapangan tanah yang diguyur cahaya senja, seorang pendekar muda melesat cepat, wajahnya penuh tekad dan sorot yang tak rela kalah. "Tertangkap kau!" serunya lantang, mengejar seekor jangkrik yang lincah, namun keberuntungan belum berpihak padanya. Tangan yang hendak menggenggam, justru hanya menghantam tanah, meninggalkan jejak merah dan tatapan terkejut di matanya. Di balik kegagalan sederhana ini, terpeta luka harga diri yang samar di wajah pemuda, menyiratkan lebih dari sekadar upaya menangkap serangga. Di tengah ketegangan yang mendadak, seorang pemuda berambut merah menatap tajam, menyalahkan lawannya, "Sepatuku kotor karenamu." Dengan penuh ketulusan, Bai Yue menawarkan diri membersihkannya, namun dibalas dengan ejekan pedas. Ketika situasi memuncak, suara keras "THUMP" terdengar, menandakan permusuhan baru. "Bagaimana jika kau biarkan aku melakukannya sendiri?" serunya, mempertegas tekad serta harga dirinya di depan semua orang. Dentuman keras "THUMP" memecah keheningan di aula istana saat pemuda berambut merah menendang lawannya dengan penuh percaya diri, menegaskan keunggulannya di hadapan para pendekar lain. Senyum kemenangan terlihat jelas di wajahnya, sementara karakter lain menyaksikan dengan beragam ekspresi, ada yang tertegun, ada pula yang tersenyum puas atas provokasi tersebut. Pertarungan harga diri dan ego semakin memanas, menandai babak baru dari persaingan yang tak terelakkan. Dalam sorotan tatapan penuh dendam dan air mata yang menetes karena amarah, kekalahan, atau kehinaan, pemuda yang tertunduk menahan rasa sakit dan harga diri yang tercabik. Sementara itu, senyum sinis terukir jelas di wajah pemuda berambut merah, menandakan kemenangan dan ejekan tanpa ampun. "Sudah bersih, terima kasih semua karenamu," ujarnya, seolah menambah luka baru di hati lawannya di hadapan seluruh pendekar muda yang menyaksikan pertunjukan harga diri ini. Tawa kemenangan membahana dari pemuda berambut merah, menegaskan ejekan dan dominasinya di hadapan penonton. Ia berseru, "Sama-sama, saudara ke-10." Dengan nada sinis, membuat suasana semakin panas dan merendahkan harga diri lawannya yang hanya bisa menahan malu. Para bangsawan muda di sekitar mereka menyaksikan momen ini dengan tatapan bervariasi, mulai dari penasaran hingga sinis, semakin menegaskan perbedaan nasib para pangeran di istana. Tawa kemenangan menggema, memantul dari dinding-dinding istana, mencabik harga diri sang pendekar muda yang hanya bisa menunduk menahan getir. Malam tiba saat keheningan mengambil alih, kata-kata penghiburan lirih terdengar, "Kebaikan." Tuan muda ke-19 telah merasakan kepahitan yang cukup untuk hari ini. Namun rekan setianya berseru, "Pangeran ke-10 sudah keterlaluan," tetapi seulas senyum pahit menghapus nafsu membalas. "Biarkan saja," jawabnya lirih, menggambarkan kepasrahan di balik luka yang tak kasat mata. Di ruang yang dipenuhi bayangan istana, seorang pangeran muda dengan tatapan letih menerima kabar bahwa tunjangannya terancam dikurangi. Rekan setianya meledak geram, menuduh para pejabat berkuasa telah menyalahgunakan wewenang terhadap keluarga kerajaan, namun sang pangeran menanggapinya dengan pasrah dan wajah sendu. Ia menghela napas, menyadari betapa keras dan kacau istana ini, mengakui bahwa bertahan sejauh ini saja sudah sebuah keajaiban, sementara rekannya hanya bisa khawatir bahwa hati baiknya mungkin sia-sia dalam kerajaan yang tak menghargai kebaikan. Di tengah kegamangan yang menggelayut di batinnya, sang pangeran muda menajamkan pandangan, diam-diam menyadari, tetapi membutuhkan sekutu yang kuat.
Sementara itu, di kamar yang redup, rekannya dengan nada cemas menasihati agar ia tak terlalu larut dalam pikirannya dan mengingatkan tugas besok di perpustakaan. Langit malam menggantung di atas atap istana, sementara bayang-bayang keraguan dan harapan menyatu di antara sorot mata yang mulai letih, perlahan meniti waktu menuju hari baru. Di bawah cahaya emas megahnya perpustakaan istana, pangeran muda menatap bangunan yang menjulang. Sambil menahan gelisah di wajahnya, ia meyakini hanya ada satu tempat paling asing selain kamarnya. Namun, firasat aneh menguar dari arah bayangan pintu besar itu, seolah memanggil takdir baru yang diam-diam menantinya. Di dalam keteduhan megah perpustakaan istana, sang pangeran muda berdiri menyendiri di antara deretan buku setinggi langit, menggenggam sebuah naskah kuno di tangannya. Mata hitamnya menatap penuh sayu, merenungkan nasib diri di tengah gunungan hikayat dan sejarah gemilang para pendahulu. Di dalam sunyi, ia mengakui, tak satu pun teman sejati di kerajaan selain kertas-kertas bisu yang 1000 kali lebih setia dari manusia. Dalam lorong sunyi yang berujung pada sebuah pintu besar bermotif misterius, tangan-tangan muda meraba-raba, meneliti sebuah kotak kayu tua yang tersingkir di pojok. Mata sang pangeran menatap dalam heran dan ragu, bertanya-tanya mengapa kotak yang rusak dan penuh debu ini dibiarkan tergeletak di sana, jauh dari gemerlap dan kemegahan harta istana. Sejenak, napas tertahan, adakah rahasia tersembunyi di dalam benda sederhana ini, atau hanya rumah tua bagi debu dan kenangan masa lalu? Angin magis meraung, menyapu tubuh sang pangeran muda dalam semburan cahaya menyilaukan. Tubuhnya terhempas, wajah terkejut menahan teriakan, "Wahahahahahaha," sebelum raungan, bum, menggema, mengaburkan diri dan harapannya dalam pusaran kekuatan misterius. Dalam sekejap, ia lenyap dari ruangan, seolah seluruh beban kepedihan dan ketidakadilan istana tersapu bersama hembusan magis yang tak terduga. Dengan napas terengah dan dahi berpeluh, sang pangeran muda terkejut kala menyentuh kotak kayu misterius di hadapannya. Seketika, hembusan angin gaib menyapu, membuat dadanya sesak dan tubuhnya lunglai dalam rasa sakit yang tiba-tiba. Ketika kotak itu jatuh dengan dentuman keras, tatapan sang pangeran membelalak, bingung atas kekuatan yang tersembunyi di balik benda itu. Sekejap, ledakan cahaya biru melesat dari telapak sang pangeran muda, menyapu udara dan menerpa sosok di depannya. Suara OKSLAP bergema selama sesaat, diikuti pekikan terkejut, sementara gelombang energi ajaib membubung hebat, menjalar ke seluruh penjuru ruangan. Di tengah pusaran terang yang mengamuk, wajah sang pangeran muda membeku antara keterkejutan dan tekad, seolah ia baru menyadari kekuatan dahsyat yang telah bangkit dari dalam dirinya. Sorot mata sang pangeran muda membelalak lebar, hela napas tercekat mendadak, matanya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Di tengah ruang magis yang berpendar cahaya bintang, tubuhnya tersapu hentakan angin gaib yang tak dapat ia lawan, seolah terbawa badai takdir yang baru saja bergetar di semesta. Keringat menetes di wajah pucatnya, suara gemetar tertahan di tenggorokan, saat ia berdiri terpaku di antara pusaran kekuatan misterius yang belum pernah ia kenal. Teriakan panjang menggema melintasi bintang-bintang ketika sang pangeran muda terhempas ke pusaran semesta tanpa daya, tubuhnya melayang di tengah ruang angkasa yang berkilau gemerlap. Jubah bangsawannya mengepak liar, rambut panjang ikut terangkat oleh derasnya angin magis yang mengantarkannya jauh dari dunia yang ia kenal. Dengan wajah terkejut dan penuh kecemasan, ia hanya mampu berteriak, "Aaaaaaaahahahahaha." Saat dirinya meluncur tak menentu, tersapu deras nasib baru yang menantinya dalam kegelapan tak terbatas. Sosok sang pangeran muda melayang tanpa daya di tengah kehampaan bintang, pekikan "Aahaha" memecah sunyi kosmos saat tubuhnya terhempas makin dalam ke peluk dimensi misterius. Aura biru berpendar mengelilinginya, menyatu dalam pusaran cahaya hingga mengerucut ke dalam,
membentuk mata raksasa yang menatapnya lekat dari ketiadaan. Segalanya terasa menakutkan, seolah semesta sendiri sedang menilai kebangkitan kekuatan yang tak disengaja, menelan pangeran muda dalam jurang nasib baru. Tatapan sang pangeran muda membelalak, pupil matanya membesar bagaikan galaksi yang berputar, seolah semesta menggenggam seluruh kesadarannya. Dalam sekejap, ia kembali tersentak ke dunia nyata di tengah deretan rak buku. Peluh dingin menitik di pelipisnya saat ia memegangi kotak misterius, bibirnya bergetar menahan keterkejutan. Petik 2 tanda seru petik 2. Serunya lirih, seluruh tubuhnya gemetar, menyadari betapa dalam kekuatan asing yang telah menyeberang batas antara kenyataan dan kisah legenda. Tiba-tiba, di tengah genggaman tangan sang pangeran muda, kotak misterius itu retak dengan suara "CRACK" yang nyaring. Retakan itu semakin merambat, lalu dari kotak terpancar cahaya keemasan yang menari liar, WHOOSH, membanjiri sekelilingnya dengan gelombang energi magis hingga segalanya silau oleh pusaran kekuatan tak terkira. Dalam ledakan cahaya yang menyilaukan, batas antara dunia nyata dan misteri semakin menipis, menandai saat genting perubahan nasib sang pangeran muda. Dalam semburat cahaya keemasan yang membanjiri ruangan, guratan aksara kuno berhamburan dari langit, berputar mengitari sang pangeran muda yang menatap penuh keterkejutan. Suaranya tercekat, namun ia berteriak dengan campuran gentar dan kagum, "Emperor Sealing God Technique." Sementara itu, gema suara gaib menegaskan penantian panjang sepanjang 8 abad, mempertegas momen bangkitnya kekuatan surgawi yang telah tersegel selama berabad-abad lamanya. Dalam kilatan cahaya emas yang menyilaukan, sang pangeran muda menatap ketakutan pada sosok berjubah putih yang tiba-tiba muncul dari kotak misterius. Ia terkesiap, mengira hantu yang keluar, namun suara lirih menggema, menegaskan bahwa sang tamu adalah dewa penjaga teknik legendaris God Sealing Son of Heaven. Tatapan sang pangeran muda berubah dari panik menjadi heran, ketika sang dewa memperkenalkan dirinya sebagai guru besar Son of Heaven, membawa aura agung yang membuat udara seolah bergetar. Di tengah pusaran cahaya dan bayang-bayang rak buku yang menjulang, sang pangeran muda menatap sang dewa penjaga dengan mata penuh tanya dan takjub. Sang dewa, berdiri anggun dengan sorot mata emas yang menembus jiwa, menjawab tegas bahwa dialah guru agung yang ditunjuk para dewa untuk membimbing sang Son of Heaven. Suara dewa menggema di antara buku-buku kuno, "Aku bertanya padamu, apa kau tahu siapa Son of Heaven itu?" menambah berat pada suasana magis yang sudah menegangkan. Pangeran muda, masih dalam bayang-bayang ketakjuban dan kekuatan kotak misterius, mengangkat suara penuh keraguannya, "Bukankah Son of Heaven adalah Emperor yang memegang semua kekuasaan kerajaan di bawah surga?" Namun sang dewa penjaga menanggapi dingin dengan tatapan mata keemasan, menjelaskan bahwa pemimpin sejati, Son of Heaven, adalah penjelmaan hukum surgawi, jauh melebihi sekadar gelar politik duniawi. Cahaya ilustrasi kuno menghiasi penjelasan bahwa kekuatan Son of Heaven melampaui para emperor biasa, merangkul intisari surga dan bumi, menjadi penguasa semua makhluk hidup dan pencipta takdir baru. Dalam pusaran cahaya dan aura misterius, sang dewa penjaga menatap lurus ke mata pangeran muda yang masih terpaku dengan keringat dingin di wajahnya. Suara dewa menggema penuh wibawa, mengumumkan bahwa sang pangeran telah membuktikan kemampuannya membuka Tian He Seal, sebuah tanda kelayakan menjadi Crown Emperor. Namun, sang pangeran hanya mampu terbelalak, nyaris tak percaya akan takdir besar yang menantinya, meragukan kebenaran wahyu itu meski kekuatan surgawi telah melekat pada dirinya. Dalam keheningan yang syarat tekanan, pangeran muda duduk terpekur, dilingkupi keraguan dan rasa rendah diri. Ia merenung, "Aku tidak memiliki kekuatan atau latar belakang yang kuat, bahkan tidak pernah dilatih sejak kecil, bahkan tingkat Fan Jing pun mustahil kucapai, apalagi menembus Dao Jing dan menjadi seorang emperor." Namun, sang dewa penjaga menjawab datar,
mengingatkan bahwa dunia telah berubah selama 800 tahun ia tertidur, dan zaman telah melaju jauh. Makna Dao Jing pun kini mengandung bobot takdir baru yang belum ia pahami. Dalam remang keemasan yang dipenuhi percikan cahaya, pangeran muda merenungi perjalanan seni bela diri, dari prajurit biasa hingga ke ranah Dao yang agung. Di matanya, para ahli silat berlatih tak henti-henti, mencapai puncak kekuatan, bahkan mampu meregenerasi tubuh hingga mentransformasi jiwa mereka. Namun, dengan tatapan getir dan bibir terkatup rapat, sang pangeran mengakui kelemahan dirinya. Bayangan untuk menembus Dao terasa baginya bagaikan mimpi mustahil di tengah dunia yang telah berubah. Tiba-tiba, tawa mengejek memecah keheningan saat sosok agung berambut panjang menertawakan konsep transformasi Dao 36 ranah yang selama ini diagungkan. Mata sang dewa penjaga berkilat menusuk, menyingkap kebenaran tentang teknik kuno yang selama ini diyakini para immortals, self-deception tingkat kedua. Ucapan ini menumbangkan semua keyakinan lama, menegaskan bahwa dunia dan takdir telah berubah, melebihi apa yang diajarkan para leluhur. Dan begitulah akhir dari perjalanan kita di part kali ini, para kultivator. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah manhwa kali ini? Tuliskan teori dan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi di sana. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan perjalanan kita selanjutnya. Sampai jumpa lagi.